Halo semuanya, ketemu lagi di seri Matematika 2A. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan melihat materi tentang deret, khususnya deret pangkat ya, dan deret Taylor dan Maclaurin itu sama ya. Nah, jadi di sini kita punya permasalahan tentang turunan fungsi sebenarnya ini ya. Jadi kalau kita punya f itu adalah x dibagi 1 min x kuadrat, kita ingin menentukan turunan ke 2022 yang dievaluasi di X sama dengan 0. Kita lihat dulu yang bagian A ya. Nah, dalam kasus ini kita ingin membuat si fungsi f ini ke dalam bentuk deret Taylor-nya, atau dalam kasus ini karena kita melihat X sama dengan 0, kita ingin membuatnya ke deret Maclaurin. Nah, jadi deret Maclaurin itu bisa kita tuliskan sebagai jumlahan, oke? Jumlahannya dari 0 sampai tak hingga itu, dan ini adalah turunan ke n di 0 karena kita ingin melihat deret Maclaurin dibagi dengan n faktorial dikalikan dengan x pangkat n. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti kita ingin melihat koefisiennya dari x pangkat n untuk menentukan turunan ke 2022, berarti kita ingin melihat koefisien ke X pangkat 2022 nantinya, gitu ya. Nah, namun bagaimana caranya? Di sini kita bisa memandang fx, fungsi f, sebagai perkalian x dengan 1/1 min x kuadrat, seperti ini. Nah, kalau kita bisa teliti lebih jauh, bentuk ini merupakan deret geometri. Deret geometri tak hingga. Geometri tak hingga dengan rasionya ini adalah x kuadrat. Nah, di sini dengan catatan mutlak x kuadratnya lebih kecil dari 1 ya. Baru kita bisa jabarkannya sebagai deret, atau bisa kita tuliskan juga dia mutlak x-nya lebih kecil dari 1. Ini sama saja ya. Maka dari itu, kita akan punya di sini si 1/1 min x kuadrat ini tidak lain merupakan deret geometri, yaitu adalah 1 ditambah x kuadrat ditambah x pangkat 4 ditambah seterusnya gitu ya. Suku awalnya di sini 1 dan rasionya x kuadrat. Atau bisa kita tuliskan dalam bentuk deret menjadi sigma dari 0 sampai tak hingga. Ini adalah x pangkat 2n gitu ya. X pangkat genap. Selanjutnya tinggal kita kalikan saja dengan x. Maka dari itu kita akan peroleh penjabaran deret untuk fungsi f-nya. Itu adalah x pangkat 2n ditambah 1. Nah, maka dari itu kita bisa melihat koefisien di depannya ini 1 untuk pangkat ganjil dan 0 untuk pangkat genap. Jadi kita bisa tuliskan di sini bahwa ini turunan ke k gitu ya, misalkan di 0 dibagi k faktorial, itu ada dua kemungkinan, yaitu bisa 1 dan bisa 0. 1 ini ketika k-nya ganjil. Dan 0 ini ketika k-nya genap. Maka dari itu bisa kita simpulkan turunan ke 2022 dari f di titik 0 itu adalah 0, karena 2022 adalah bilangan genap ya. Jadi si turunan dibagi k faktorialnya sudah 0. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang B. Sekarang kita punya fungsinya adalah len dari 1 min x kuadrat ya. Nah, kalau kita cukup curiga dengan pertanyaan B ini, kita bisa melihat len ini adalah suatu integral dari fungsi f. Namun fungsi f yang di bagaimana? Kita lihat dulu ya, kita coba integralkan si fungsi f-nya. Oke. Jadi kita hitung integral x dibagi 1 min x kuadrat dx. Dan dengan pemisalan u-nya adalah 1 min x kuadrat, kita bisa selesaikan integralnya menjadi du-nya 2x dx gitu ya. Jadi x dx-nya adalah setengah du. Maksud saya minus ya, minus 2x dx, jadi du-nya, maksud saya dx-nya adalah x dx itu setengah, minus setengah du, dan sisanya adalah per u. Jadi kita punya minus setengah len u ditambah dengan konstanta sembarang, sehingga kita punya minus setengah dari
ln 1 min X kuadrat ditambah C. Nah, berarti kita bisa tuliskan Gx kita ini sebagai minus 2 dikali integral ft dt untuk batasnya dari 0 sampai X gitu ya. Ini guna menuliskan integralnya dalam bentuk integral tentu seperti ini adalah untuk menuliskan dia sebagai fungsi dalam X tanpa ada tambahan konstanta sembarang. Nah, karena kita sudah tahu bentuk deret dari fx ya, deret pangkatnya, kita cukup integralkan saja suku demi suku, lalu kita kalikan dengan min 2. Jadi, ini sama saja dengan min 2 dikali sigma dari 0 sampai ta hingga integral dari 0 sampai x t pangkat 2n plus 1 dt. Yang adalah min 2 dikali sigma dari 0 sampai ta hingga, ini berarti menjadi x pangkat 2n plus 2 dibagi 2n plus 2 ya. Nah, atau ini bisa kita sedikit sederhanakan menjadi sigma dari 0 sampai ta hingga, ini kita kalikan min 2 ke dalam, lalu ini jadi x pangkat 2n plus 2, ini minus, lalu ini menjadi n plus 1. Atau bisa kita geser ya, agar ini sigmanya lebih enak dibaca si fungsinya. Jadi ini kan sebenarnya bisa kita tuliskan sebagai 2 dikali n plus 1 juga gitu ya. Jadi saya geser mulai dari 1, sehingga kita akan punya minus x pangkat 2n dibagi dengan n. Nah, jadi di sini saya hapus dulu. Oke, kita akan melihat bagaimana koefisien deret pangkat dari fungsi g-nya. Nah, koefisiennya adalah sebagai berikut. Jadi kita bisa memandang di sini turunan ke k-nya di 0 dibagi dengan k faktorial. Ini ada dua cerita ya, ada 2 kasus. Nah, untuk dia ganjil, kalau dia ganjil, dia akan 0. Oke. Dan kalau dia genap, jadi genap itu bisa kita tuliskan sebagai 2n gitu, dia akan mempunyai nilai minus 1/n. Maka dari itu bisa kita simpulkan di sini, turunan ke 2022 dari fungsi g di titik x sama dengan 0, ini adalah minus 1/1011, oke, k-nya 2n, k-nya 2022, berarti n-nya 1011, dikalikan dengan k faktorial, dalam kasus ini adalah 2022 faktorial ya. Jadi ini adalah turunannya. Oke, segini dulu kesempatan kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.